Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأوثق الأولى كلمة التقوى وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak serta ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menuntun kita untuk melakukan satu ibadah salat maghrib berjamaah. Sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun suasana cuacanya tidak menguntungkan, namun tidak menyurutkan semangat kita untuk menuntut ilmu. Dan jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dipesankan oleh Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Al-Ilm. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberi taufik dan mengangkat derajatnya. Dan begitu pula perkataan ulama Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah, sebagaimana takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang mendatangkan rezeki, maka meninggalkan takwa akan menyebabkan kefakiran. Tidak ada yang dapat mendatangkan rezeki kecuali meninggalkan maksiat. Kemudian jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, secerdas-cerdasnya kecerdasan adalah takwa. Dan sebodoh-bodohnya kebodohan adalah durhaka. Dan sejujur-jujurnya kejujuran adalah amanah. Dan sebohong-bohongnya kebohongan adalah khianat. Perkataan ini adalah dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau antum ingin mengetahui seseorang itu amanah atau tidak, pasrai duit, kasih uang. Kalau pada urusan keuangan saja dia sudah tidak amanah, maka tandanya adalah orang ini memang betul-betul tidak amanah. Hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, la imana liman la amanata lahu wa la dinan iman la ahda lahu. Tidak sempurna iman seseorang, la imana liman la amanata lahu, yang dia tidak amanah, wa la dinan ma ahda lahu. La imana liman la amanata lahu wa la dina iman la ahda lahu. Dan dia tidak akan pernah beragama selama dia tidak bisa menepati janjinya. Maka jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ukuran amanah itu kalau si pasrai duit nyeleweng, maka berarti orang ini sudah tidak amanah. Atau hal yang lain, biasanya menyampaikan amanat namun tidak ditunaikan, berarti dia sudah termasuk orang yang tidak amanah. Maka jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu menjadi orang yang amanah, ya, orang yang jujur, karena semua itu adalah bagian daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal kamu adalah takwamu. Fa inna ghaira zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa.
Kemudian jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita niatkan untuk menuntut ilmu ini betul-betul mengangkat derajat kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan bertakwa. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ya, Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu. Ada peristiwa yang diriwayatkan dari seseorang ahlul ibadah dari Bani Israel, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di biaranya yang terletak di atas gunung. Pada satu hari, sebagaimana biasa, dia keluar dari tempat ibadahnya itu untuk berkeliling merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di sekitar tempat ibadah itu. Di sela-sela dia berkeliling itu, dia melihat ada di jalan, dia melihat sosok manusia yang menyebarkan bau yang tidak sedap pada dirinya. Lalu ahlul ibadah itu berpaling menuju ke tempat yang lain. Karena bau tidak sedap, dia berpaling, dia menyingkir. Sehingga dia terlindungi dari bau yang tercium itu. Ketika itu setan datang, nampak seperti menampakkan diri dalam bentuk manusia, laki-laki soleh yang memberikan nasihat. Kemudian setan itu berkata kepada biara tadi, "Wahai biara, sesungguhnya amal-amal kebaikanmu telah menguap sirna, dan persediaan amal kebaikanmu pun habis terbakar dan tidak terhitung di sisi Allah Subhanahu wa taala." Lantas si ahlul ibadah ini tadi menanyakan kepada seorang tersebut, "Mengapa?" Kemudian dia menjawab, "Karena engkau enggan mencium bau anak Adam semisal aku." Ketika wajah si ahlul ibadah itu nampak murung, sedih karena dinasihatkan seperti itu tadi, kemudian setan berpura-pura merasa kasihan dan memberi nasihat. Setannya nasihatin, "Jika engkau ingin agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahanmu, saya akan memberi nasihat kepadamu agar engkau mencari tikus gunung. Lalu engkau kalungkan tikus itu ke lehermu seraya kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidupmu." Si ahlul ibadah ini bodoh. Ia pun melaksanakan nasihat setan tadi, yang sengaja mencari kesempatan ini. Selanjutnya si ahlul ibadah itu memburu tikus gunung. Dia dapatkan, dia pun terus beribadah dengan membawa najis tikus yang dikalungkan di dalam tubuhnya selama 60 tahun. Tentu semua ibadahnya tidak sah. Ya. Nah, terdapat riwayat hadis Nabi Muhammad SAW mengomentari persoalan ini, yaitu sesuatu masalah ilmiah atau majelis ilmu itu lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Maka jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, la yastawi a'ma wal basir. Tidak akan sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Maka ilmu adalah sesuatu yang mutlak, yang penting. Al-ilmu qabla amal. Ilmu itu sebelum amal. Maka jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ini mukadimahnya tentang ilmu. Maka kita harus betul-betul mencari ilmu. Mudah-mudahan dari setiap hari, setiap minggu, alhamdulillah kegiatan kita di sini penuh, semakin bertambah ilmu. Al ilmu laisa fi sutur, walakinna fi sudur. Ilmu itu bukan di lembaran, tetapi di hati. Al ilmu laisa fi sutur, walakinna fi sudur. Ilmu itu bukan di catatan, tetapi di hati. Maka ilmu yang kita dapatkan setidaknya menambah kita ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu dan seterusnya. Kemudian jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan melanjutkan sedikit tentang syafaat yang kemarin, ya. Saya akan menjelaskan, memang yang kemarin versinya adalah versi tauhid, yang ini versinya versi tazkiyatun nafas. Jadi jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan mengatakan, bukannya aku ini sombong, pada hari kiamat kelak aku adalah pemimpin anak cucu Adam. Kemudian Nabi mengatakan lagi, bukannya aku ini sombong, bendera segala puji berada di tanganku. Pada hari itu setiap nabi seperti Nabi Adam dan nabi-nabi yang lain berada di bawah benderaku. Meskipun Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang paling terakhir. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan lagi, bukannya aku adalah orang yang sombong, aku adalah orang yang pertama kali bangkit di hari kubur. Setelah manusia mengalami 3 ketakutan, kemudian mereka lalu menemui Adam alaihissalam dan berkata, ya Adam, Anda adalah bapak kami, anta abana abal basar, isfa' lana. Memohon kepada Adam alaihissalam, tolong mohon berikan syafaat ila rabbik, kepada Tuhanmu. Kemudian Adam menjawab, aku pernah melakukan dosa yang karenanya aku harus turun ke bumi. Kemudian temuilah Nuh, kata Adam, idhab ila Nuh. Kemudian rombongan manusia ketika di padang mahsyar itu menemui Nuh alaihissalam. Tetapi Nuh alaihissalam pun berkata, aku pernah memanjatkan doa yang membuat penduduk bumi binasa. Ketika itu jengkelnya yang luar biasa Nabi Nuh alaihissalam terhadap umatnya, sehingga memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakan seluruh umatnya. Temui saja Ibrahim. Nabi Nuh pun menyuruhnya umat ini, manusia ini, untuk menemui Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka lalu menemui Ibrahim, tapi ia juga tidak sanggup dan seraya berkata, aku pernah melakukan 3 kali dusta. Temui saja Nabi Musa. Kemudian bertemulah dia dengan Nabi Musa. Mereka, menurut Rasulullah SAW, yang diperbuat Ibrahim adalah dalam rangka membebaskan agama. Ketika waktu itu berdustanya Nabi Ibrahim adalah dalam rangka membebaskan agama. Kemudian mereka lalu menemui Nabi Musa, tetapi Nabi Musa juga tidak sanggup untuk memberikan syafaat. Ia mengatakan, aku pernah membunuh orang. Tentu semuanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa Nabi itu semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian temui saja Nabi Isa. Dan ketika ditemui Nabi Isa, maka Isa juga tidak sanggup dan berkata, manusia telah menyembah aku selain Allah. Seperti yang sekarang ini. Temui saja Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka menemui aku, kata Rasulullah. Maka aku pun berangkat bersama dengan mereka. Kemudian jamaah rahmati Allah SWT, hadis lain yang diriwayatkan oleh Anas seperti yang dikutip dalam Ibnu Jad'an,
Saat itu aku seakan-akan melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Aku lalu mendekat ke sebuah pintu surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekat ke pintu surga dan mengetuk pintu. Para malaikat yang menjaganya bertanya, siapa itu? Aku menjawab, Muhammad. Begitu pintu dibuka dan melihat aku, kemudian para malaikat menyampaikan salam, selamat datang wahai Nabiullah. Lalu aku menjatuhkan diriku dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan seraya memanjatkan puji dan syukur, puji dan puja kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan kepadaku, angkatlah kepalamu, irfa' ra'sak, isfa' tusfa'. Permintaanmu terutama syafaat dikabulkan. Kemudian jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala mendengar ucapan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan, ummati, ummati, ummati. Ya, itulah sebenarnya yang dimaksud dengan tempat yang terpuji, yaitu syafaat. Kemudian jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang lain disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap nabi itu memiliki doa dan doanya mustajabah, doanya semuanya dikabulkan. Mereka semua telah melaksanakannya di dunia. Mereka masing-masing nabi telah berdoa untuk umatnya, doanya sudah dipakai oleh mereka masing-masing nabi. Sedangkan aku, kata Rasulullah SAW, menyimpan doaku untuk syafaat bagi umatku. Jadi ketika itu suasana yang begitu genting, Rasulullah SAW masih punya simpanan doa untuk mendoakan umatnya. Ketahuilah, bukanlah sombong, kata Muhammad SAW, sesungguhnya aku adalah pemimpin anak cucu Adam di hari kiamat nanti. Bukannya aku sombong, aku adalah orang pertama yang bangkit dari kubur di hari kiamat nanti. Bendera pujian ada di tanganku, kata Rasulullah. Bukannya aku sombong, Adam dan yang lainnya di bawah benderaku. Kalau bahasa kita, mereka nabi-nabi yang lain nggak ada apa-apanya dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian jamaah rahmati Allah SWT, ketika manusia sedang dilanda kesulitan pada hari itu, mereka berkata, mari kita temui Adam, bapak manusia, agar ia mau memintakan syafaat untuk kita kepada Allah yang maha mulia dan maha agung, sampai dia memutuskan antara kita. Kembali kepada cerita tadi. Kemudian jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, namun mereka masing-masing tidak bisa memberikan syafaat. Nabi-nabi tidak bisa memberikan syafaat dan mengatakan, nafsi, nafsi, saya juga butuh syafaat. Bukan nafsi-nafsi bahasa Arab kita ini sendiri-sendiri, bukan, tapi maksudnya saya juga membutuhkan syafaat. Maka jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, aku adalah yang terakhir sekaligus yang pertama. Kami adalah orang yang pertama dihisab dan jalan kami dilapangkan di antara umat-umat yang lain. Kabeh nyisih. Jadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk menuju hisab. Kemudian jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan jelaskan di sini tentang maqam mahmuda, yaitu tempat yang terpuji, yaitu syafaat. Para ulama berselisih pendapat mengenai hal ini, mengenai tempat yang terpuji. Ada 5 semuanya. Yang pertama adalah tempat terpuji adalah syafaat bagi manusia pada hari kiamat, sebagaimana hadis yang saya jelaskan tadi di awal. Kemudian yang kedua, tempat yang terpuji adalah bendera pujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. Kemudian jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi mereka ini baris
dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, mereka baris masing-masing, membawa roya, membawa bendera masing-masing. Dan orang-orang yang di atas mimbar, mereka nabi-nabi itu di atas mimbar. Ya, orang-orang soleh pun ada di sana, di atas bukit-bukit. Ya, mereka yang akan memberi syafaat dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat. Kemudian jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari pendapat yang kedua tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Tirmidzi dari Anas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku adalah orang pertama keluar ketika mereka dibangkitkan kembali. Aku adalah juru bicara mereka ketika mereka mengangkat seorang delegasi. Dan aku yang akan memberikan kabar gembira ketika mereka sudah merasa putus asa. Dan bendera segala pujian ada di tanganku. Bukannya aku sombong. Aku adalah anak cucu Adam yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa taala." Maka jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah luar biasa, orang yang paling mulia. Terkait dengan dibangkitkannya pertama kali, ada hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan ketika sudah dibangkitkan Rasulullah SAW, beliau melihat Nabi Musa di situ. Entah dulu Nabi Musa atau Nabi Muhammad. Tapi kalau melihat hadis ini, maka tentu Nabi Muhammad lebih dulu dibangkitkan. Ya, jadi ceritanya ketika tiupan sangkakala yang pertama, ya, itu orang itu semuanya digiring dulu dari belahan timur dan belahan barat. Digiring dengan api, apinya keluar dari Yaman, dari Aden. Mereka semua digiring di Mahsar. Ya, salah satu tempat yang dimaksud di dalam hadis itu adalah negeri Syam. Negeri Syam itu sekarang Syria. Jadi manusia semuanya digiring ke sana, kemudian ditiuplah trompet sangkakala yang pertama. Semuanya hancur. Semuanya hancur. Ya, sangkakala wa nufikha fis sur. Sur itu ada beberapa pendapat ulama mengatakan sur itu adalah tanduk trompet. Ada yang mengatakan dan diameternya seberapa lebar, ya, sehingga tidak ada yang tahu. Ada yang mengatakan bahwa diameternya itu seluas langit dan bumi. Namun ada hadis mengatakan memisalkan cuping itu ini loh, intil lagi dari bahu, intilnya malaikat itu dari bahu ini 700 perjalanan. 700 perjalanan. Itu bisa membayangkan sendiri. Kalau malaikatnya besarnya seperti itu, trompetnya seberapa besarnya? Ya, cupingnya aja 700 tahun perjalanan. Semuanya habis di saat trompet sangkakala yang pertama. Ibu-ibu hamil menggugurkan kandungannya. Ibu-ibu menyusui melempar anaknya. Anak-anak kecil-kecil semuanya beruban. Orang-orang pada jalan linglung seperti orang mabuk, jatuh bangun lagi. Ya seperti yang antum lihatlah, tsunami tahun 2000 berapa di Aceh itu? 2004. Atau yang paling dekat di Palu kemarin, sampai seperti itu. Maka semua orang dikumpulkan di situ dan dalam keadaan yang sangat serius. Ya, mereka sesuai dengan amalnya masing-masing. Keringatnya bercucuran, ada yang memenuhi sampai ke mata kakinya, bahkan sampai menutup mulutnya. Nah, disitulah syafa'atul udma, syafa'ah yang agung, yang saya ceritakan dalam hadis tadi yang pertama. Kemudian jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah maqamah mahmuda yang ketiga yang dikutip oleh dalam hadis Nabi Muhammad SAW dari Tabrani, yang dimaksud dengan maqamah mahmuda, tempat yang terpuji
bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk bersamanya. Luar biasa. Namun terkait dengan ini ada pendapat yang tidak disukai. Jadi ada beberapa ulama yang tidak menyukai pendapat ini. Ya. Namun masuk akal, yakni bisa diterima karena memang Nabi yang mulia. Ya. Begitu. Namun hal ini tidak disukai. Ada beberapa pendapat ulama, kendati benar hadis ini, mereka tidak menyukainya. Kemudian jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, maqam mahmuda, tempat yang terpuji itu adalah prioritas Nabi Muhammad SAW bisa mengeluarkan orang tertentu dari neraka. Orang-orang tertentu dari neraka yang diberikan syafaat. Ya, seperti yang saya jelaskan di minggu yang lalu, tentu ada persyaratannya, yaitu persyaratannya diizinkan yang memberikan syafaat, ya, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi yang keempat. Kemudian yang kelima adalah maqam mahmuda, tempat yang terpuji adalah salah satu di antara yang keempat tadi, ya, yang insya Allah akan dibicarakan nanti. Ini ada rangkaiannya panjang. Nanti insya Allah kita akan bahas lebih detail tentang maqam mahmuda yang kelima ini. Nah, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa saja sebetulnya yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala mandat untuk bisa memberikan syafaat, ya. Mereka salah satunya adalah mereka adalah nabi bisa memberikan syafaat. Kemudian orang soleh, kemudian orang yang mati syahid, dia bisa memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Ya, tentunya mereka yang tidak syirik, yang tidak berbuat syirik. Kemudian bayi, anak yang mati di usia belum balik, ya, dia bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Begitu pula Al-Quran. Al-Quran, mereka yang membaca Al-Quran syafi'an li ashabi, ya, mereka yang membaca Al-Quran dia akan menjadi syafaat nanti di hari kiamat. Saya akan ceritakan kepada antum sekalian bagaimana malaikat memberikan syafaat. Yang kemarin sempat saya janjikan pada pertemuan yang lalu, pada hari kiamat Jibril alaihissalam memberikan syafaat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Hari itu Jibril ingin berbuat baik, lewat kedudukan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW menceritakan pada hari kiamat malaikat Jibril ini keliling di neraka terus berputar selama 4000 tahun. Ia mendengar suara di dalam neraka itu, ada seseorang yang menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya Hannan, ya Hannan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Hannan, ya Hannan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Lalu Jibril menghadap Allah Subhanahu wa taala dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhanku, kata Jibril, di neraka aku mendengar suara seorang muslim dari umat Nabi Muhammad SAW menyebut namamu. Ya Hannan, ya Hannan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Selama 40.000 tahun. Lalu aku yakin dia adalah salah satu dari umat Muhammad. Kau juga tahu bagaimana perasaanku, persahabatanku kepada Nabi Muhammad, kata Jibril. Saya akrab sekali dengan Nabi Muhammad. Aku ingin berbuat baik melalui kedudukan Muhammad SAW. Beri mandat, syafaat kepadaku, kata Jibril. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku beri mandat syafaat
dan kuserahkan dia, orang tadi, kepadamu. Pergi kamu ke Malik. Malik siapa? Menjaga neraka. Tidak ambil pusing, cepat, kemudian bergegas. Malaikat Jibril menemui Malik dan berkata kepada Malik, namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, lanjutan tadi, pergilah kamu ke Malik, katakan kepada Malik, aku telah mengeluarkan dan menyerahkan ini kepadamu. Jadi perintahnya lengkap. Datanglah kamu ke Malik, ya, kamu serahkan, aku beri mandat kamu untuk memberikan syafaat, sampaikan kepada Malik, aku mengeluarkan ini dan menyerahkan ini kepadamu. Berangkatlah Jibril. Kemudian bertemulah dia dengan Malik. Dia katakan, aku telah menyerahkan si fulan kepadaku. Allah Subhanahu wa taala telah menyerahkan fulan kepadaku. Keluarkan dia dari neraka. Kata Jibril kepada Malik, serahkan dia kepadaku. Kemudian Jibril, Malik masuk ke dalam neraka dan mencari fulan seperti yang dimaksud oleh Jibril tadi selama 1000 tahun. Tidak ketemu. Pencarian tidak berhasil. Neraka yang begitu besar, panjang, menggelegar, besi yang sudah seperti batu, manusia sudah menjadi besi, ya. Kata Malik, aku tidak bisa menemukannya. Kemudian Jibril melaporkan kejadian ini dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon untuk diberitahu, karena tentu Allah Subhanahu wa taala tahu. Ya Allah, Tuhanku, ya Rabbi, pencarian Malik tidak berhasil. Di mana kiranya posisi fulan? Tidak disebut namanya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang tidak baik, tidak disebut namanya. Tidak ada nama. Namun kalau orang-orang soleh disebutkan namanya. Itu etikanya seperti itu. Seperti istri Abu Lahab disebutkan dalam surat Al-Lahab itu, tabat yada abi lahabi watab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ra'atuhu wa imra'atuhu tidak disebutkan namanya, dan istrinya tidak disebutkan namanya. Begitu etika Al-Quran. Ya, namanya bagus, istri Abu Lahab, Ummu Jamil, namanya Ummu Jamil. Fir'aun pun bukan nama aslinya. Fir'aun kan sifatnya, julukannya. Namun orang-orang yang soleh semua disebut dalam Al-Quran. Saya lanjutkan cerita ini tadi. Jibril kemudian pergi dan mengabarkan ke Malik. Sebentar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan posisi di mana si fulan. Ya, katakan kepadanya, fulan ada di lembah, di dasar, di sudut, di pojokan, di sumur. Wes milimet sudah nggone. Kemudian Jibril pergi mengabarkan kepada Malik alaihissalam, menuju ke tempat yang disebutkan tadi. Malik pun mendapati si fulan dalam keadaan posisi terbalik, kepalanya di bawah, kakinya di atas, sedangkan dikerubuti ular dan kalajengking serta terikat belenggu dan dipasung. Wes ngesakne pokoknya wes. Malik kemudian ditarik kakinya begini, ya, kondisinya sudah seperti areng, gosong.
Kemudian Malik menggerak-gerakkan dan menarik fulan sehingga ular itu rontok semua. Kalajengkingnya berjatuhan dari tubuhnya. Ya, menggerakkan kedua kakinya sehingga terlepas dari belenggunya dan diangkatlah, kemudian dibawa. Ya. Namun sebelum dibawa, orang tersebut bertanya kepada Malik, kamu datang untuk menambah siksa atau menyelamatkanku? Ngapain kamu datang? Untuk menambah siksa atau mau menyelamatkanku? Kata fulan. Kemudian dia bilang, aku tidak tahu, tapi yang jelas Jibril menantimu. Kemudian memegang tangannya fulan tersebut dan menyerahkan kepada Jibril. Kemudian mengajaknya menuju kaki ars. Ya, kaki ars. Lalu jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap yang dilalui, perjalanan yang dilalui, ya, dikatakan dia ada yang bertanya, dia si fulan, dia sudah tinggal di neraka jahanam selama 40.000 tahun. Ia bersama Jibril berdiri di atas ars, di kaki ars. Wahai hambaku, bukankah kalamku, kata Allah Subhanahu wa taala, ada di hadapanmu? Bukankah aku telah mengutus Rasul kepadamu? Bukankah Rasulku telah memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran? Kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang ini mengatakan, benar wahai Allah. Benar wahai Allah. Tetapi aku telah berlaku aniaya terhadap diriku sendiri. Aku mengaku berdosa. Oleh karena itu ampunilah aku ya Allah dengan hak munajat yang kubaca selama 40.000 tahun. Ya Hannan, ya Hannan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku telah mengampunimu dan menyerahkanmu kepada Jibril. Aku telah membebaskanmu dari neraka berkat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril. Selanjutnya fulan dimasukkan ke dalam surga dan memandikannya dengan air kehidupan dan air Kausar sehingga lenyap semua dosa-dosanya, tanda-tanda penghuni neraka hilang dari dirinya. Maka jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu memasukkannya ke dalam surga Jibril dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, aku telah berbuat sesuatu di tempatmu, syafaat pada umatmu ini. Maka jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan cerita ini meningkatkan iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.